Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti kajian Al-Islam dalam rangka menambah wawasan keislaman kita, sekaligus juga menambah mantap dan keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami berlanjut, tadi masih belum kenal dengan saya ya. Saya ini sebenarnya Ketua PDM Kota Mojokerto. Nama saya Haji Heru Iswanto MKG. Boten Master Alam Goib, tapi Master Alam. Nah, nama Heru ini memang tidak saya rubah, karena Heru itu apa sih? Pahlawan. Heru ini kan pahlawan ya, bahasa Inggris pahlawan. Nah, kalau bahasa Arab kok mujahid, kalau pada mau aja. Soalnya saya mengerti bahwa nanti yang diperhitungkan itu bukan namanya, tapi amalnya kan kata kayak. Makanya gua cara bahasa Indonesia, soalnya jenis ini kayak bapak pulau, Heru, dia bangga dengan wong jenenge Heru. Ya, ternyata itu pahlawan. Oh, itu salah satu kenalan. Dan sekarang ini kita sudah masuk pada tanggal 7 apa? April. Berarti riyone kurang begitu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu nih riyoyo. Lho kok ro? Soalnya pun itu kali ilmu hisab. Yang disebut Nabi Muhammad itu ngarani wujudul hilal. Nah, kan gini Indonesia itu kan terlalu model. Menentukan satu Ramadan atau satu Syawal itu yang ketiga. Jadi modern perbedaan. Semua sama, nek riyo mesti satu Syawal. Cuma menentukan satu Syawal ini sudah akan beda. Nomor 1, ru'yat. Ru'yat itu melihat hilal niku dengan mata kepala. Tapi niku tetap ngangge hitungan hisab. Soalnya bulannya kalau di center nih, di center itu berikut itu lah. Oh gak betul. Kalau pun kalau bolak-balik, sing diarani nomor ru'yat itu tugas Muhammadiyah karena diminta oleh Pak. Kalau memang ke Surabaya, bersih atau penting uang ya, kan gini Jawa Timur itu uang ya. Soalnya apa? Mesti metu putih-putih, betul-betul uang dari laut itu keluar uang. Jadi angin beda dengan Arab Saudi. Arab Saudi kan jarang hujan ya, jadi mendung-mendung pun tak ada, gampang bisa. Tapi kalau di Indonesia sulit. Itu salah satu. Jadi tetap menggunakan yang namanya hisab, bercampur pasti. Karena kalau tidak diukur dengan hisab, keliru. Sebelah pohon tidak enak pohon. Itu sering terjadi. Nomor 1. Nomor 2, niku hisab wujudul hilal. Hisab wujudul hilal itu adalah berdasarkan astronomi. Kalau bulan itu sudah di atas ufuk, berapapun tingginya, apakah itu 1 derajat atau 2 derajat atau berapapun, maka itu sudah berganti menjadi tanggal baru dan bulan baru. Lainnya dipegangi oleh Muhammadiyah. Maka disebut hisab
wujudul hilal. Artinya pokoknya sudah muncul sudah, itu astronomi. Yang nomor 3 itu namanya imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu menggabungkan antara hisab dan ru'yah. Nah, apa bedanya? Bedanya ru'yahnya itu harus 2 derajat ke atas. Kalau tidak 2 derajat, masuk delok, masuk demi Allah, delok bulan tidak diakui. Ini menyebabkan jadi beda. Oke. Nah, dari mana angka 2 derajat itu? Angka 2 derajat itu ternyata adalah sebuah kesepakatan, bukan Quran, bukan hadis, tetapi sebuah kesepakatan supaya negara-negara tetangga ayo impor. Nah, itulah yang menyebabkan terjadi perbedaan pendapat di dalam menetapkan 1 Syawal atau 1 Ramadan. Nah, ini penting bagi kita supaya apa? Kita tuh mengetahui permasalahannya oposisi gak ada bodoh, ada bodoh. Ini jadi masalah. Nah, kenapa kok orang itu menggunakan hisab? Ngaten, Amerikan termati. Nabi memerintahkan supaya untuk menetapkan 1 Syawal atau 1 Ramadan itu harus menggunakan ru'yah. Tetapi banyak yang tahu sekarang ru'yah dengan dulu itu beda. Loh, apa bedanya? Kalau zaman dulu umat Islam hanya ada di Jazirah Arab saja, di Indonesia belum ada. Umpama di sana muncul bulan, di sini belum, tidak ada masalah. Karena umat Islam tidak ada. Nah, sekarang ini umat Islam sudah ada di mana-mana, sampai ada di kutub. Kalau di kutub itu kalau di sini muncul bulan, 1 minggu kemudian di sana baru muncul. Artinya problematis. Nah, problematis ini akan muncul juga ketika menentukan hari Arafah. Hari Arafah itu apa sih? Hari Arafah itu kan rangkaian ibadah haji. Nek tanggal 9 itu wukuf nggone Arafah. Lah yang tidak wukuf di Arafah disunahkan untuk puasa Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 9. Lah di Arab Saudi dengan kita itu kadang-kadang nggak sama. Kadang-kadang duluan kita, kadang-kadang duluan Saudi, kadang-kadang bareng. Lah ketika tidak sama terjadi problematis. Di sana sudah wukuf, di sini masih tanggal 8. Masalah. Itu loh. Makanya akhirnya muncul suatu ide, berijtihad bagaimana supaya tidak ada persoalan. Lah tidak ada persoalan ini ternyata juga mengajukan pada Quran juga. Ngeten Quran. Walladzi ja'ala samsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Dia Allah zat yang telah menciptakan matahari. Walladzi ja'ala samsa diya'an, menciptakan matahari bercahaya. Dialah Allah zat yang telah menciptakan bulan bercahaya dan menetapkan manzilahnya. Manzilah itu tempat edar. Nah, tempat edar ini bisa ini pun menungso ini ngerti. Makanya jangan terjadi gerhana. Terus nanti akan terjadi gerhana tahun ini, bulan ini, jam ini, menit ini, detik ini, ngerti. Karena apa? Sudah dikuasai. Manzilah itu. Untuk apa Allah jadikan itu? Lita'lamu adada sinina wal hisab, supaya kamu bisa menghitung tahun dan bisa melakukan hisab. Akhirnya Muhammadiyah membuat terobosan baru untuk mengatasi problematis tadi itu, membuat sistem yang namanya hisab wujudul hilal. Sehingga banyak orang menuduh bahwa Muhammadiyah melakukan bid'ah karena Nabi menyuruh untuk ru'yah kok dia membuat hisab. Ternyata masalahnya di situ. Ada orang-orang yang memasang di internet itu bahwa Muhammadiyah melakukan bid'ah
kita bisa memahami persoalan-persoalan kenapa terjadi seperti itu. Oke, itu mengantar masalah perbedaan hari. Insya Allah ini bareng, insya Allah. Nggak bareng kok berarti KJRI dua hari. Insya Allah ini sama. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, karena bulan Ramadan itu kan dibagi menjadi 3, 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Nah 10 hari ketiga ini merupakan puncak. Banyak peristiwa-peristiwa yang hebat. Salah satunya ada 2, yaitu ada yang namanya Lailatul Qadar, dan yang kedua ada namanya I'tikaf, dan yang ketiga ada yang namanya Nuzulul Quran. Lu kok Nuzulul Quran? Nuzulul Quran kan tanggal 17 Ramadan, gitu. Itu sore yang kita pahami 17 Ramadan itu adalah Nuzulul Quran. Memang Nuzulul Quran itu berdasarkan hadis bahwa turunnya Quran itu bersamaan dengan yauma taqal jam'an, pertemuan 2 pasukan iman dan kafir pada saat itu pas tanggal 17 Ramadan. Maka dengan itu orang 17. Tapi banyak kan tidak pernah bertanya Quran yang mana itu. Tapi Quran itu turunnya 22 tahun lebih. Quran yang mana? Masih belum jelas. Nah kalau kita mengacu pada hadis lain juga disebutkan di situ bahwa Quran itu turunnya tanggal 24 Ramadan. Juga ditambah Quran juga. Apa Qurannya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sak temene ingsun nurunno Quran itu ing dalem malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu menurut dawuh Kanjeng Nabi berada di 10 hari terakhir. Lho kok bener ya ini? Gitu. Tapi tidak ada masalah. Itu memang ada perbedaan-perbedaan. Tapi Quran tetap turunnya berada di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Quran di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau kita buka bahwa Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Nah ini akan kita bahas sodok lama sedikit. Karena ini menurut saya adalah kunci panjenengan untuk memahami Islam. Karena apa? Karena di situ nanti ada 2 Quran yang kita nggak pernah memperhatikan. Jadi Quran itu ada 2 model. Lu kok bisa? Panjenengan yang pegang itu Quran dari Fatihah sampai Nas. Gitu. Itu berwarna sangat sebagai Quran versi kita. Ada lagi Quran yang turunnya dari Iqra sampai surat 5 ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Niku Quran sing turun sesuai dengan sejarah. Maka saya sebut Quran versi nuzul. Tidak ada, saya mulai dari mubalik ke 30 tahun. Yang namanya orang tanya, kok ditulis dari Iqra ya? Kok dari Fatihah itu tidak ada orang bertanya. Padahal itu kunci memahami Islam. Nah, nanti kita akan bahas itu. Kita kembali lagi kepada masalah 10 hari terakhir yang ada 2 peristiwa penting, yaitu masalah Lailatul Qadar dan I'tikaf. Lailatul Qadar itu adalah malam yang berkah. Menurut Nabi, siapa yang mendapati malam itu akan mendapatkan keberkahan setara dengan 1000 bulan. Kalau kita menjumpai malam itu, malam Lailatul Qadar itu, kita akan mendapatkan keberkahan setara dengan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu kita ukur dengan tahun, itu jumlahnya 83
muncul titik luar biasa kehebatan bulan Ramadan. Jadi selain bulan Ramadan itu matikelkan pahalanya, karena orang yang melakukan sunat dianggap wajib, orang yang melakukan wajib dianggap melakukan 70 kewajiban. Sing sapa nang keimangan buka poso nanggone wong sing poso akan diampuni dosane lan oleh pahalane wong sing poso niku wau, wong poso niku tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Itu menunjukkan betapa hebatnya bulan Ramadan, termasuk Lailatul Qadar, luar biasa. Makanya Rasulullah mensyaratkan atau menganjurkan carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di dalam 10 hari terakhir itu. Kalau kita jumpai luar biasa. Kalau ketemu bagaimana? Kalau ketemu disuruh berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Biasanya sih dibaca setelah tarawih. Karena Rasulullah juga berpesan perbanyaklah 4 hal, 2 yang Allah senang dan 2 lagi yang Allah tidak butuh tapi kita yang butuh. Apa yang 2 yang Allah senang itu? Yaitu pernyataan syahadat, kemudian istighfar. Maka biasanya asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah, itu Allah senang. Terus 2 lagi yang Allah tidak butuh tapi kita yang butuh. Ya, kita mohon surga dan kita mohon perlindungan dari api neraka. Nah itu kan bisa dibaca. Itu mengacu pada sebuah hadis ketika Rasulullah itu menjelang bulan Sya'ban. Niku pidato. Nerang-nerang orang kayaknya tiyang sing para sahabat kabeh. Diceritakan kuat yang hebat. Salah satunya itu. Nah, ini penting bagi kita bahwa memahami bahwa Ramadan itu luar biasa, bahkan itu merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Dari mana kok bisa kasih sayang Allah? Pada kita disuruh tidak makan, tidak minum. Ternyata pada dengan lihat endingnya puasa itu apa sih? La'alakum tattaqun, agar kamu menjadi orang takwa. Orang takwa itu orang yang paling mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Saat temen kang paling mulia ing antara sira kabeh ing ngersane Allah yaitu wong sing paling takwa. Maka Allah menjadikan takwa ini luar biasa. Kasih sayang Allah. Kalau tidak takwa, Allah jadikan surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang takwa. Jadi kalau panjenengan lihat di dalam Quran itu nantinya masuk surga itu bukan kelompok, tapi orang takwa, pribadi takwa. Maka menempatkan posisi menjadi orang takwa itu luar biasa. Kenapa Allah struktur bersegera? Karena umur kita itu pendek. Kalau panjenengan umur saya gini kayak umur 75 ya. Ini saja ini pada baik 1,5 jam. Yang panjangan 3 umur saya pada karya jam. Mungkin kadang-kadang umur itu dari karena tak motor. Kadang-kadang orang kulit harus mati, bayi harus mati, saya pun mati. Lagi kok dikon segera karena benar pendek. Lu kok bisa pendek? Karena di dalam Quran disebutkan bahwa 1 hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun mimma ta'udun, dari apa yang kamu buat perhitungan. Ya, jadi kalau kita betul-betul 5 podo kalau 1,5 jam duwilu, makanya dengan segera. Dan dalam Quran lagi disebutkan tidak 1.000, 50.000. Apa jangan ini bingung? Situ ngarani saya, situ ngarani saya ketemu. Jadi Quran itu saja nih konten banyak kontradiksi. Karena kita nggak paham. Kontradiksi itu apa? Berlawanan. Nah karena berlawanan ini kalau kita tidak bisa menjelaskan, maka jangan heran ada seorang hafal Quran 30 juz bisa murtad.
bukan pindah agama. Wis gak gelem agama blas karena dianggap agama gak bener. Banyak kan kalau jualan ayat sing sodo pertentangan. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina. Saat teman orang iman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, man amana billahi wal yaumil akhir. Sabane wong kang iman marang Allah lan iman marang dina akhir. Ya. Wa amila sholihan dan beramal soleh, falahu ajruhum inda rabbihim. Maka pahalanya ada di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak punya rasa khawatir dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, ayat ini kita simpulkan bahwa ayat ini adalah menerangkan semua agama sama. Kalau kepingin mlebu swarga gak perlu harus Islam. Karena empat orang ini kelompok manusia masuk surga. Kesimpulan ayat itu berdasarkan teks. Makanya bahasa teks itu bahaya. Tapi kalau kita tunjukkan ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam maka tidak diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Nega Islam gak bener. Tapi ayat yang saya bacakan pertama tadi masih gak Islam, tidak masalah, bertentangan. Ya ketika kita tidak usah menjelaskan, bisa jadi orang itu jadi buyar. Maka pemahaman Quran ini jadi penting. Saya sering melihat orang-orang menyampaikan Quran, padahal Quran itu merupakan ayat khos. Ayat itu bermacam-macam, ada ayat khos, ada ayat am. Biasanya dipakai oleh orang-orang yang mau menjadikan aliran itu radikal. Itu adalah ayat-ayat khos. Padahal ayat khos itu memiliki syarat. Misalnya contohnya, nek wong nyolong niku hukumannya diketok tangan. Berarti ilatnya sebabnya itu nyolong sing profesional. Atau nyolong ada dua, ono nyolong karena paceklik, ono nyolong karena profesional. Nek masalah nyolong perkara paceklik ini masih bisa dimaafkan. Tapi nek nyolong profesional potong tangan. Berarti ilatnya sebabnya adalah nyolong. Kalau sampai hari kiamat tidak ada orang mencuri, hukum potong tangan tidak berlaku. Ini namanya ayat khos. Jadi tidak semua ayat itu mesti tidak. Nah itu semua banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadikan itu sebagai radikal. Nah radikal atau moderat mana yang baik? Semua dilakukan oleh Nabi. Gitu. Nabi apa kita kira tidak radikal? Radikal. Ya ayuhan Nabi, haridil mu'minina al-qital. Kobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Ini radikal. Allah yang merintahkan. Nah kalau kemudian kita menyuruh harus moderat, berarti membangun radikal. Kalau radikal kita pakai, berarti membangun moderat. Sama aja. Karena contoh Islam itu adalah Rasulullah. Boleh kita kembali kepada masalah Quran tadi, bahwa pemahaman Quran itu penting. Nah kalau kita pahami ayat yang bertentangan tadi dengan metode tafsir. Tafsir itu apa sih? Tafsir itu adalah ilmu untuk memahami ayat. Tajwid, ilmu untuk memahami cara membaca Quran, kan begitu. Nah bagaimana cara melihat dengan ilmu tafsir? Itu sebenarnya ada 8 metode. Satu yang disebut pemahaman tafsir bil maksud. Bil maksud itu memahami ayat dengan ayat, memahami ayat dengan hadis, memahami ayat dengan asbabun nuzul. Itu yang paling bagus. Yang lain-lain ada 8, tapi metodenya beda-beda. Sekarang kita lihat ayat yang pertama tadi. Ayat yang pertama tadi menjelaskan tentang semua agama sama. Ternyata asbab
asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat itu berkenaan dengan seorang yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu mu'alaf, sing asale wong Nasrani terus mlebu Islam. Tanya dari Kanjeng Nabi, "Duh Kanjeng Nabi, terus pundi kanca-kanca kula biyen nasibe sing ijik Nasrani biyen?" Ya napa nasib belum selamat ta mboten? Kira-kira kurang lebih pertanyaan itu. Turun ayat itu nanti. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina. Saat teman wong iman, wong Yahudi, orang Nasrani lan orang sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Sapa wong sing iman nanggone Allah, iman nanggone dina kiamat lan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahalanya ada di situ mereka. Berarti selamat. Berarti yang dimaksud Yahudi Nasrani yang masih tauhid, yang belum menyentuhkan Allah. Kalau sudah menyentuhkan Allah, gak bakal diampuni dosa. Kok radikal banget. Allah sampai jauh Quran surat 4 ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain syirik liman yasha kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah itu tadi Nasrani termasuk syirik. Kok bisa menjadikan Tuhan 3 kok? Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, syirik itu. Nah kalau tidak syirik, Allah memberikan capnya beda. Tidak falahum ajruhum tadi. Lah apa capnya? Capnya kafir. Innal ladzina qalu, sungguhnya orang yang mengatakan inna wa asalisu salasan laqad kafara, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Yang mengatakan seperti itu paham Nasrani. Kata Allah, laqad sungguh-sungguh kafara, wis kafir. Nah, cara bahasanya bahasa Arab itu fi'il madhi, wis sudah terjadi kafir. Nah, ini keterangan sudah beda. Tadi orang kafir, orang Nasrani selamat. Ayat pertama tadi. Nah, Nasrani yang saya sebutkan ini tadi kafir kata Allah. Loh, bertentangan kan? Nah, ternyata yang ayat yang kafir itu tadi adalah ayat yang menjadikan Tuhan itu lebih dari satu. Berarti menjadikan mereka itu melakukan kesyirikan. Nah, ayat yang pertama saya bacakan tadi itu adalah Yahudi Nasrani yang masih tauhid. Nah, kan jadi jelas kalau itu. Ini pentingnya mempelajari agama. Maka saya sendiri itu sebenarnya kepingin kita itu memahami agama dengan benar. Karena kalau panjangan tidak memahami agama sangat-sangat berbahaya. Menjadikan tahu beberapa hari yang lalu itu Pondok Al Zaitun, Pondok Al Zaitun itu intinya sajane watas ya Pak. Soalnya nggak kelompok ide mesti kafir. Yang pun kafir, artinya kalah. Kalau kita tidak kelompok mereka, maka kita jangan kafir. Harta kita tuh kalah bagi mereka. Ini berbahaya. Dampak begini ini banyak. Lah, kita mungkin menyalahkan mereka. Mereka juga punya argumentasi. Mereka menganggap harta-harta di tempat kita itu adalah harta fake. Harta fake itu harta yang belum diambil, gak pakai peperangan. Kalau pakai peperangan lalu diambil, itu namanya harta ghanimah. Bahkan beda. Jadi mereka itu melakukan itu, merampok macam-macam itu karena menganggap itu amal soleh. Kan berbahaya ini. Sehingga apa yang dilakukan? Dia buat satu gerakan itu misalnya membuat usaha episode
pembantu rumah tangga. Ini orang-orang mereka. Kalau sudah ada yang mengambil, targetnya 2 sampai 3 hari harus merampok isi rumah itu. Karena apa? Ini jangan kawal, kan bahaya. Oke. Lalu membunuh supir taksi lalu diambil taksinya. Itu karena pahamnya begitu. Loh kok saya tahu? Orang Mojokerto ada yang investigasi Pondok Zaitun. Pondok Zaitun itu terafiliasi dengan NII, Negara Islam Indonesia. Negara Islam Indonesia itu apa sih? Negara Islam Indonesia itu sebenarnya muncul ketika Indonesia vakum. Karena beberapa setelah kemerdekaan itu Soekarno ditangkap oleh Belanda lalu dibawa ke Kidul. Di sana akhirnya Indonesia ini vakum, lalu yang namanya NI ini yang basisnya di Pasundan itu memproklamirkan dirinya sebagai negara Islam Indonesia tahun 1940 itu. Saya mau tahu, lu tahu Pol? Ceritanya orangnya sendiri. Laku-lakunya sendiri saya ngerti persis. Nah ini makanya pentingnya kita memahami ayat. Kalau kita tidak bisa memahami ayat-ayat itu, jatuhnya juga kepada apa? Muncul radikalisme. Radikalisme itu apa sih? Saya ibaratkan gini. Radikalisme itu pakai nggak senang ya. Pemerintah juga senang, pengeluaran nggak senang. Itu di barat anak gedang. Anak gedang itu muncul. Kita tak senang kalau di saya dintena potong saat minggu muncul mana udah aku dipotong mana muncul mana lalu kalau muncul terus soalnya masih ada akarnya, masalahnya masih ada. Apa masalahnya? Karena yang dilakukan itu adalah paham agama. Maka untuk memberantas itu sebenarnya tidak cukup dengan kekerasan, tapi paham agama harus dikalahkan. Ketika paham agama tidak dikalahkan, tidak akan berhenti, karena mereka itu menganggap amal soleh. Nah itu makanya jadi pemahaman agama itu penting. Nah pemahaman agama ini mari kita lihat dari asbabul dari nuzulul Quran. Tadi sudah sampaikan nuzulul Quran itu ada dua, tapi tidak masalah, yang penting Quran itu turunnya pada bulan Ramadan. Yang satu dimulai dari Iqra sampai surat 5 ayat 3, berlaku sampai 22 tahun lebih. Yang satu Quran yang kita pegang dari kata sampai Nas. Itu menurut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah pamannya Nabi yang didoakan oleh Nabi supaya paham kepada agama. Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, pahamkanlah dia terhadap agama. Jadi Ibnu Abbas ini pamannya Nabi yang sering didoakan oleh Nabi paham kepada agama. Dan dia bilang bahwa Quran itu turunnya sekaligus 30 juz di Baitul Izzah minas sama'i dunya. 30 juz komplit seperti yang kita pegang. Tapi turunnya kepada Nabi tidak sekaligus, bertahap secara tartilan. Dimulai dari Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Dan seterusnya. Itu ayat pertama. Sing maknanya itu menjelaskan bahwa Tuhan itu yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Tuhan itu maha mulia. Tuhan itu mengajarkan manusia ilmu dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa diturunkan itu? Karena Rasulullah saat itu sedang berhadapan dengan penyembah-penyembah yang dianggap sebagai Tuhan, yaitu Lata, Uzza, dan Manata. Dianggap Tuhan tiga, Lata, Uzza, dan Manata. Lalu diturunkan oleh Allah.
sampai 22 tahun sukses merubah ideologi kafir menjadi ideologi Islam. Ini luar biasa. Nah, kemampuan seperti ini tidak semua orang. Padahal rahasianya ada di Quran versi nuzul tadi. Penerapan Qurannya di situ. Nah, dengan seperti itulah maka pertanyaannya, kalau Rasulullah dimulai dari Isra perjuangannya, lalu kita dari mana? Quran sudah ada di tangan kita. Kalau kita pintar memahami itu, lalu kemudian kita buat sebuah perjuangan untuk memenangkan Islam, insya Allah sukses. Contohnya, kalau kita tidak memahami itu dan Quran ayat yang mewajibkan perang. Kutiba alaikumul qital. Surat Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kamu perang. Nah, karena wajib udah tebal kalah. Lah perang menurut kemauan Allah kalah. Enggak masuk akal. Ternyata ayat itu ayat khos. Karena apa? Karena Islam itu tujuannya bukan perang, tapi kedamaian. Dalam mendakwakan kedamaian itu, lalu banyak gangguan-gangguan, maka diturunkan oleh Allah ayat yang bercorak radikal itu. Berarti ayat itu tadi sifatnya adalah untuk mempertahankan diri. Jadi itu ayat khos, bukan tujuan. Nah, itu orang-orang tidak memahami dibuat jadikan tujuan. Ya akhirnya dia menciptakan suasana perang terus. Kelihatan ini luar biasa. Ini ilmu insya Allah. Saya itu sebenarnya ingin menyampaikan kepada pemerintah supaya pemahaman agama itu penting sekali. Nah, kalau dia tidak memahami seperti itu, akhirnya dia berangkat perang, yang terjadi kalah. Padahal apa syaratnya? Kapan perang ini? Sama dengan ini. Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kamu poso. Poso yang wajib. Ya sekarang bulan puasa, ada belum bulan puasa. Kita baca itu. Apa kita laksanakan poso? Kan tidak. Harus itu bukan waktunya. Kapan waktunya? Ramadan. Kan? Nah, ini kan gimana? Kapan waktunya perang? Apakah perang itu tujuan daripada Islam? Tidak. Itu karena alternatif. Waktunya adalah ketika umat Islam didolimi. Udina lilladina yuqatiluna bi anna lahum zulim. Diizinkan berperang bagi orang yang didolimi. Surat Haji ayat 29. Insya Allah kalau pelajari itu, saya kepingin mengerti betul. Saya pelajari, saya otak di Quran. Ternyata seperti itu. Nah, ternyata tidak cukup itu. Panjenengan tahu ketika Rasulullah di Mekah sudah didolimi, para sahabat disiksa, Ammar bin Yasir ditumbak, mulutnya tembus kemaluannya. Allah tidak menurunkan perang. Kenapa? Katanya tadi kalau didolimi, sudah didolimi, Allah tidak menurunkan perang. Ada syarat lain. Syarat lain itu adalah masalah kualitas dan kuantitas. Kualitasnya harus sabar, ya. Kuantitasnya 1 dibanding 10. Nah, ini orang yang perhatikan para pejuang-pejuang. Terus pokoknya harus semangat atau budal, amblas. Gini itu, karena ada pemerintah itu. Nah, kalau belum
jika ada di antara kamu 20 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika ada di antara kamu 100 orang, maka bisa mengalahkan 1000 orang biidznillah dengan izin Allah. Banyak bisa baca kalau ada surah 8 ayat 65. Monggo jangan bahas ayat. Ya mantap orang-orang. Itu jarang-jarang ngaji yang begitu itu. Bahasa Indonesia boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'ataini wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Ya. Jadi perbandingannya 1 dibanding 10. Kalau kita punya 20 orang, bisa mengalahkan 100, pokoknya harus sabar. Tapi kalau tidak mencapai derajat seperti itu, hidup normal, kalau grade-nya itu tidak 1 dibanding 10, tapi 1 dibanding 2. Al-ana khafafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah mengetahui bahwa kamu ada kelemahan. Lalu Allah turunkan grade-nya menjadi 1 dibanding 2. Jika kamu punya orang 100, tidak bisa mengalahkan 1000, tapi bisa mengalahkan cuma 200. Nah, nanti kita ukur. Ini jangan mau, artinya yang ayat berikutnya 66. Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang dapat, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizinnya. Oke, coba dengar ya. Sekarang musim bawa kekerasan 1 dibanding 2. Gitu. Paling 1 dibanding 1 juta. Terus saya kalah. Karena Allah sudah menetapkan 1 banding 10. Itu hebat. Nah kata apa hebat 1 banding 2. Lagi 1 banding 1 juta ngelawan itu hebat. Ini nggak ngerti. Nggak tahu. Nah, ini banyak sekali. Banyak kali ya. Perang pertama Islam itu perang Badar. Perang Badar itu jumlahnya orang kafir 1000. Wong menang berapa? 300. Berarti 1 dibanding berapa? 1 dibanding 3. Menang kaum muslimin. Kalau 1 banding 10 aja menang, apalagi 1 banding 3. Kan ngono logika. Gitu enggak orang kan enggak pelajari itu. Sehingga bahwa ayat terus diterapno enggak ngerti waktu ini apa. Apa itu ayat khos atau ayat A. Lah ini pemahaman penting. Nah, kalau mereka ngerti seperti itu enggak ada pelakuan itu. Ya akhirnya apa? Jangan lupa berdua. Pemahaman keagamaan orang Indonesia itu rata-rata memahami Islam itu hanya 5 item: zakat, sholat, zakat, puasa, haji. Jika ketika kemarin pemilu itu dianggap bukan agama, dia pasif. Padahal Allah sudah menentukan juga masalah pemilu. Berarti Islam itu politik. Karena Islam bicara masalah pemimpin. Ya, siapa yang harus dipilih? Yang harus dipilih adalah orang yang beriman. La yattakhidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang yang beriman. Berarti orang beriman wajib dipilih. Wa may yaf'al dzalika, sapa wong kang nglakoni kaya mengkono iku, falaysa minallahi fi syai'in, maka lepaslah dia dari pertolongan Allah, tidak mendapatkan pertolongan Allah
illa kecuali siasat memelihara diri. Ini aku sudah sampaikan. Kalau kita lakukan tidak memilih orang beriman karena dikasih duit karena macam-macam, jadi suap. Nah kalau suap itu jangan sudah diceritakan dalam Quran itu. Lo apa tak ono tak suap dalam Quran? Oh ada. Jadi Quran itu ceritanya wong elek dadi api ngenten, wong api dadi elek ngenten. Wong api dadi elek terus ceritanya wong Bal'am, ulama dongeng kondang kami siwur profesor doktor saat ini intelek jos, ulama jos jatuh tersyukur di hadapan Allah karena apa? Dapat suap. Disuruh memerangi Nabi Musa. Itu ulama itu bicara Nabi Musa. Disuruh memerangi. Loh, kaitannya enggak? Belum sesuai dulu. Nah, berarti suap itu adalah merubah hukum Allah karena diberi sesuatu. Maka akhirnya ulama ini dicap oleh Allah seperti anjing. Fa masaluhu kama salil qalb in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan mereka seperti anjing. Jika anjing itu kau biarkan, maka anjing itu akan menjulurkan lidah. Dan jika anjing itu kamu halau, anjing itu pun juga akan menjulurkan lidah. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faksusil kososo, ceritakan kisah itu. La'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir. Ini contoh. Maka dari orang iman itu harus berkarakter, mempunyai pendirian, mempunyai prinsip, mempunyai militansi yang hebat. Umat Islam itu kurang militansinya, rata-rata. Panjenengan tinggal wong Yahudi itu tahu kepingin golek taksi Pak untuk bepergian. Ditawani taksi gula, balik gak gelem. Taksi terakhir, udah kata api itu kok gelem. Ternyata apa? Ternyata taksi itu dalam miliknya Yahudi. Yang pertama tadi bukan miliknya Yahudi, dia nggak mau. Pokoknya numpak taksi aja nggak mau numpak bolone dewi, nggak belum. Militan ini. Cina itu kalau jadi Cina sing kafir mau, bukan Cina sing Islam. Kalau Islam yang ada kan, dia Cina sing kafir. Ini udah kulaan apa kayak itu belum kulaan apa di Jawa Islam nggak belum. Tapi sebaliknya, awak dewe nek gak Cina halal. Gitu. Bagaimana militansi kita? Kurang. Betul, jadi fakta ya, seperti itu. Panjenengan tahu namanya Sudisman dan Nyoto. Niku wong komunis. Kena perkara G30S tahun 1935. Wong loro niki divonis mati. Nah kira-kira nek wong rata-rata wong divonis mati DP jaluk keringanan. Panjenengan tahu Sudisman tidak minta keringanan sama sekali, tidak punya takut sama sekali, bahkan dihadapi dengan senyum sinis, luar biasa. Nyoto ketika dibacakan vonis mati, dia bacakan syair. Tidak DP, apanya punya prinsip. Loh dia itu orang kafir, tidak kenal Tuhan, tidak kenal hari kiamat, tidak kenal dosa, punya prinsip seperti itu. Apalagi kita, tuntutannya harus jos, lebih hebat. Itu maksud saya. Maka ketika kita memiliki karakter, orang-orang non-muslim itu takut dengan kita. Oh sekarang kita itu tak dideni orang. Quran tidak ada reaksi, tidak punya biro. Oh menengahi si kata. Macam diduai itu yang terjadi sekarang. Maka biro ini penting. Maka dalam rangka poso ini kalau kita kejar betul, intinya apa sih? Kan menjadi orang takwa. Orang takwa harus memiliki karakter. Karakternya yang apa? Contoh ini. Contoh karakter orang. Lata jidu, kamu tidak akan dapati kauman satu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang kaum itu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa
tidak akan berkasih sayang kepada penentang-penentang Allah dan Rasulnya. Jadi kalau panjenengan lihat wong iman kok kasih sayang sampai penentang-penentang Allah dan Rasulnya, diragukan keimanan. Karena apa? Tidak boleh. Kalau ngomong percaya ya tidak masalah, ya silakan. Tapi tidak masuk kriteria ini. Kriteria ini adalah orang beriman itu tidak akan berkasih sayang kepada penentang-penentang Allah. Walau itu bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia itu bodoh walau kanu abahum, kalau mereka adalah bapak-bapaknya, abna'ahum atau anak-anaknya, atau saudara-saudaranya, atau kaum keluarganya. Walaupun yang melakukan penentangan itu adalah bapaknya, anaknya, saudaranya, kaum keluarganya, kalau itu menentang Allah, tidak akan berkasih sayang. Berani tidak kita seperti ini. Ini adalah karakter. Nah ini kalau kebanyakan terapan itu kebanyakan ditutur radikal, sudah pasti. Nah ini makanya orang itu menerapkan Islam itu angel di Indonesia. Nah kebanyakan terapan teman, aja dengan nanti jarani radikal, jarani menentang Allah dan Rasulullah. Kalau kebanyakan tidak menerapkan, kebanyakan melanggar Islam. Lu kan angel, maju kena, mundur kena. Ini pun kalau cepnokan dia nih, paham ini. Akan saya poin menyampaikan kepada teman-teman Islam begini. Walau teman-teman saya belum ngerti apa dengan saya, karena sudah saya di tren saya itu seperti itu. Saya sudah menghadapi bermacam-macam persoalan. Nah, jadi makanya saya sampai mengatakan yang penting orang Islam di Indonesia itu, karena orang Islam di Indonesia itu adalah orang Islam yang terbesar se-dunia. Maka corak keislamannya jangan. Ayo nggak tahu pemilu yang menang itu orang Islam. Kenapa? Militer sudah nggak ada. Tidak hero-nya untuk membela Islam biasa-biasa saja. Nah ini maka ditumbuhkan hero, kefanatikan kepada Islam. Orang Islam harus fanatik, kena setengah-setengah, munafik. Pasti saya ngomong ya kan seperti itu. Pokoknya milih, dan kejujuran. Kalau milih ketentuannya Allah, jadi munafik. Memang munafik diletakkan neraka paling bawah, didapatkan siksa yang paling pedih. Ngeten. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Wae nang kabar bebunga marang wong munafik ing yen to dheweke bakal oleh siksa kang banget larang. Sapa yo? Alladzina yattaqiduna kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang beriman. Orang yang kerja. Ya, kalau itu biasa menjadi diri. Karena pada kan menganggap itu bukan agama. Asal menganggap itu agama. Karena agama itu hablum minallah dan hablum minannas. Lah hablum minannas ini di Indonesia itu ada yang dikafiri. Kok iso sih lah? Banyak kan Quran banyak kan lihat. Hukum-hukumnya banyak tapi tidak dipakai. Tidak dipakai kawan. Itu artinya mengkufuri ayat. Jadi sebagian kufur, sebagian beriman. Banyak agama-agama yang disembunyikan. Nah disembunyikan diadab oleh Allah. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan kepada manusia di dalam kitab, maka mereka akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh semua orang yang dapat melaknat. Ilah kecuali mereka mau taubat, mengadakan perbaikan, ilalatnya satu waslahu wa bayanu, dan menjelaskan apa yang disembunyikan tadi, baru lepas dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya saya itu sebenarnya berpingin Allah itu menurunkan pertolongannya. Nah Allah menurunkan pertolongannya itu kalau kita kondisi kita iman. Panjenengan tahu orang itu berusaha mempertahankan kekuasaan. Contoh ya, orang mempertahankan kekuasaan. Tapi kalau bergendak membatalkan itu sangat mudah. Kalau Allah mau turun tangan,
pemerintah itu langka. Karena ada informasi dia akan dikalahkan oleh orang Bani Israel. Membuat undang-undang. Apa undang-undangnya? Undang-undangnya seluruh bayi laki-laki harus dibunuh dan yang perempuan dibiarkan hidup. Wa inna jainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzabi yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Ingatlah tatkala kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan tentaranya. Mereka menimpakan musibah kepada kamu dengan seburuk-buruknya musibah. Mereka membunuh anak laki-laki kamu dan membiarkan hidup anak perempuan kamu. Ini undang-undangnya dalam rangka apa? Untuk mempertahankan kekuasaan. Tapi Allah berkehendak, ini namanya makar. Makar itu rencana jahat. Sebaik-baik rencana dan rencananya Allah. Allah berencana menggagalkan. Ada satu bayi yang diselamatkan oleh Allah melalui tangan ibu. Undang-undangnya seperti itu. Bayinya diselamatkan. Dikejar kali. Mungkin kayak ketek, kayak kambang. Nanti colong itu tolong. Jadi colong kambang. Loh, di situ pas bojone Fir'aun adus. Kalau bayi ketimbul-timbul dijumpo. Allah nggak ada artinya bojone Fir'aun seneng bayi ini lah. Kalau kan Maha Kuasa. Gombolnya geger, mikir kan, kalau undang-undangnya harus dibunuh kok, ini nggak mau bayi mereka gendeng aja. Akhirnya geger, menang, si istri itu menang, tetap dipelihara. Panjenengan tahu siapa yang dipelihara itu? Ternyata itu Musa. Lah Musa ini yang bisa mengalahkan Fir'aun. Loh ini rencananya Allah. Maka kita sendiri sebenarnya negeri kita itu dalam ambang bahaya sebenarnya. Karena apa? Cina-cina komunis sekarang itu kemarin untuk Indonesia. Lu apa? Ini kalau tidak ada kata sih berbahaya. Kita orang pribumi bisa menjadi buruhnya orang-orang tua. Ini saya khawatirkan di situ. Maka teman-teman harus bangkit, harus sadar. Nah, maka kemarin itu saya juga begitu. Saya tetap milih orang yang mau peduli kepada Islam. Kalau tidak peduli Islam, tidak usah. Dulu angel menentukan orang beriman itu gampang. Saya pernah ditanya, Pak Heru, menentukan orang beriman itu lah angel sih. Konyol yang menentukan orang beriman. Kabeh yang beriman, oke. Itu bagi orang yang ngerti. Kalau orang ngerti tidak ada sulit. Karena Rasulullah sudah mengatakan, Al-aminu billah. Iman marang Allah itu iqraru bil lisan wa tasdiqu bi qalbi wa amalu bil arkan. Iman marang Allah itu diucapkan oleh lisan, asyhadu alla ilaha illallah. Dibenarkan oleh hati ini. Hati antara hati dan mulut ini sama, sinkron. Apakah ada hati dengan mulut tidak sama? Banyak. Maling mendengar cekel. Hati ini ngomong ya menolong, cangkemnya ngomong enggak. Itu berarti mulut dan hati tidak sama. Terus dibuktikan dengan amal perbuatan. 3 item ini iman. Nek loro ya apa Pak Heru? Gak masuk. Lho kok iso? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka tidak beriman. Loh sing ngomong Allah katakan wa ma hum bimu'minin. Kenapa? Soalnya ngomong tidak amal bil amal. Bukti amal bil penting. Oh pengen aku iman tapi penggawane ngombe, dijubu wong ngendit dan sebagainya. Gak masuk. Calon-calon gimana kan itu dianalisa ini males tegak dari kacamata Islam. Akhirnya apa? Ya seperti itu. Gak masuk. Itu adalah iman. Nah dalam Quran juga demikian. Perkara ibadah itu supaya diterima itu juga gak sekedar lahir itu, tapi batinnya juga
aqimis sholat, tegakkan sholat. Tegakkan sholat itu berarti hidup. Nah, hidup punya ruhnya apa agama itu? Ruhnya ibadah itu adalah lillah. Maka Allah katakan kalau kita hanya lahirnya saja, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Orang sholat itu celaka itu, enggak sholat teman-teman kan ini, gitu. Ternyata kenapa kalau Allah katakan celaka? Karena mereka lalai dalam sholatnya dan dalam melakukannya dia dengan riya, pamer dan kalau menungso bukan lillah. Bukan wangi agama ini. Makanya surga itu larang. Itu kan dibeli dengan itu, bukan dibeli dengan rumah, tapi dengan ibadah. Ini kita saya benar. Saya tahu dia judulnya baru kemarin. Saya tahu. Buat juga. Oke, nggak ada yang mengajar begitu kan? Hadirin rahimahullah, jadi itu pentingnya kita memahami agama, karena agama itu adalah menentukan aktivitas kita dalam beragama. Kalau kita beragama itu menganggap bahwa sholat tidak wajib, maka kita akan melakukan tidak sholat. Kalau sholat itu menjadi wajib, maka kita akan melakukan sholat. Maka berkali-kali saya sudah sampaikan bahwa pemahaman ini penting. Nah, pemahaman itu dapat panjenengan peroleh dari dua versi Quran tadi, Quran versi kitab dan Quran versi nusul. Quran versi kitab adalah Quran yang kita pegang, tapi pelaksanaannya adalah panjenengan lihat Quran versi nusul. Rasulullah melaksanakan Islam yaitu kalau ukurnya Islam itu bagaimana? Kalau ukurnya Islam Rasulullah ya Quran itu. Jadi Quran itu dapat mengukur macam-macam. Kalau Quran itu sebagai tolak ukur, maka segala aktivitas kita juga kita ukur dengan Quran. Baru mantap. Jadi kita itu nanti berada di dalam satu amal, terus gak salah gerak-gerak. Mantap. Saya pikir umat Islam itu memiliki karakter yang jos. Itu kalau orang Amerika, ini adik orang Islam dulu karakter sing hebat, diberantas, takut. Itu kekuatan Islam. Karena orang Islam nggak ada karakter, karena gampang disokok rokok kena. Gitu. Kalau orang memiliki karakter, udah kena. Maka pemilih itu kan jadi dua. Ada pemilih yang ideologi, ada pemilih yang umum. Pemilih yang umum itu pokoknya pakai duit, dia mana? Bahkan uang larangan Allah pada pakai duit itu selesai. Itu yang terjadi. Tanpa dengan harus bedakan antara orang yang menyuap dan yang tidak menyuap, itu bedanya di mana? Kalau yang memberikan uang itu adalah orang yang tidak atau tidak layak berdasarkan syariat untuk menjadi pemimpin, lalu memberi uang, kita terima, kita soblos dia, itu suap. Karena suatu merubah hukum Allah, merubah ketentuan Allah karena diberi sesuatu. Tapi kalau yang memberi itu memang sesuai dengan kriteria yang Allah berikan, yaitu orang beriman, maka itu bukan suap, tapi itu sebagai hadiah. Beda. Kalau orang itu berangkat fisabilillah, tak salah nih, 3 juta, tidak apa-apa. Itu memang harus begitu, harus ada wa amal, wa anfus, harta dan jiwa. Itu harus ada pada diri seseorang. Ya, ini makanya jadi penting untuk kita pahami terkait dengan paham agama ini. Ini terkait dengan nuzulul Quran. Jadi dalam terakhir bulan Ramadan ini ada 3 peristiwa. Yang satu adalah Lailatul Qadar, yang kedua adalah i'tikaf. I'tikaf tadi belum saya bahas itu. I'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid untuk melakukan apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Apakah itu zikir, apakah baca Quran, apakah sholat, macam-macam. Seperti itu. Nah, ini tujuannya atau hakikatnya merupakan puncak dari ibadah puasa. Jadi ibadah puasa itu punya puncak yang namanya ibadah itu. Nah, ini kalau kita sukses, kita akan kembali kepada jati diri kita sebagai manusia yang sesungguhnya. Apa jati
manusia fitrah, manusia yang beragama dengan lurus, manusia yang bertauhid. Dasarnya ada dalam Quran, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkan wajahmu ke arah agama secara lurus. Wajah kalau disuruh menghadapkan ke arah agama, lah agama itu rupanya ya apa? Maksudnya apa? Melakukan agama ini dengan konsekuen, gak menggok-menggok, kenceng. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, itulah fitrah Allah yang Allah telah ciptakan manusia atas fitrah itu. Berarti manusia itu diciptakan oleh Allah, fitrahnya adalah beragama dengan lurus. Fitrah itu apa sih? Fitrah itu saja. Menurut bahasa itu oleh mana malu. Makanya disebut Idul Fitri. Idul Fitri itu berarti boleh makan. Tapi menurut hakikatnya itu tadi sifat dasar. Sifat dasarnya manusia itu api. Lalu tidak akan mengadakan perubahan. Tetap fitrah yang manusia itu kayak begitu. Karena orang itu mau kemudian lupa kepada fitrahnya, ini bisa terkontaminasi. Sehingga salah sholat tidak sholat, salah takwa jadi tidak takwa. Lalu muncul kemudian yang diberikan oleh Allah untuk kembali kepada fitrah itu disuruh tobat. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Dengan kembali bertobat kepada Allah dan takwalah kepadanya dan tegakkan sholat dan jangan kamu menjadi orang musyrik. Lah balik jadi orang jadi musyrik. Musyrik itu apa? Gak gampang musyrik kalau kita gak ngaji. Nah, kalau omongannya jadi musyrik kok. Omongannya sangat baik. Hanya kan dulu dengan ibunya anak-anak. Kalau karena kok saya jadi halal, soalnya ngomong mobil itu nikah. Kalau omongan. Nah, saya memang ngomong pada hari ini saya hadir di sini atas kehendak Allah. Gimana cara benar? Dan atas kehendak takmir itu musyrik. Oh keren. Lo mau terlihat di sini. Nah sebenarnya apa? Saya datang ke sini atas kehendak Allah, kemudian bukan dan, tapi kemudian atas kehendak takmir. Itu baru tidak musyrik. Nah tadi Allah katakan malah takunu minal musyrikin, jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang yang memecah belah agama menjadi beberapa golongan. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Loh ini ternyata musyrik. Jadi yang dibanggakan itu siapa? Keislaman kita, keimanan kita. Isyhadu, saksikanlah bi anna muslimin, bahwasanya kami adalah orang muslim, bukan kelompok. Kalau kita sudah seperti ini, maka persatuan yang akan muncul. Kalau kita banggakan kelompok kita, akan terjadi benturan. Maka Allah sudah atur semuanya. Itu terkait dengan masalah peluang kita kembali kepada fitrah. Nah sekarang panjangan saya buktikan bahwa panjangan itu adalah makhluk tauhid. Panjenengan sudah pernah bersyahadat sebelum lahir. Belum lahir panjenengan sudah pernah bersyahadat. Loh kok saya tidak pernah ingat? Lalu belum lahir kok mau ingat. Lalu sudah lahir aja panjenengan tidak ingat kok. Siapa yang pernah ingat hari kelahirannya? Saya minta tak kasih hadiah. Tidak ada orang tahu kelahirannya. Nah saya tahu itu kan diberitahu bapak saya, mak saya. Oh kan biar lahir sampai ini lebih. Diberitahu saya. Tapi akhirnya kayak apa saya lupa. Lah
syahidna, kami bersaksi, kami bersyahadat. Ini syahadat roh, syahadat pertama kita. Untuk apa Allah sampaikan itu? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar kamu tidak mengatakan nanti pada hari kiamat, saya lupa, tidak ngerti masalah agama. Oh, kapan? Tetap akan diproses. Maka disampaikan oleh Allah seperti itu. Maka beruntunglah kita berada di komunitas yang memahami agama, yang mau belajar agama, yang mau meningkatkan keimanan, itu luar biasa. Bahkan kalau kita sudah berada seperti itu, masyarakat ikut terimbas. Apa imbasnya? Akan diturunkan barokah oleh Allah SWT. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna, kami bukakan alaihim kepada mereka barokatin minas samai wal ardh, berkah-berkah dari langit dan bumi. Ini janji Allah. Jadi kalau orang beriman di sekitar kita banyak, Allah turunkan barokah di situ. Walakin kadzabu fa aqtahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Jadi terjadinya bencana macam-macam itu sebabnya karena zalimnya manusia. Kalau kita lihat sejarah di negeri Sodom, itu di sana banyak LGBT, lanang dolanan, seneng, berikan tongkat dirayakan. Itu kan bencana oleh Allah berapa? Gempa, entah berapa skala Richter, sampai rumah terbalik, atas dari bawah, bawah dari atas. Banyak sekali, diturunkan angin, diturunkan hawa dingin, diturunkan banjir. Itu kan ada lain. Maka penyelesaiannya kalau banyak bencana ya itu aja. Taubat nasional. Maka kalau panjenengan memposisikan diri sebagai orang berkuasa, artinya panjenengan rela siap untuk menjadi orang takwa. Berarti dirindukan oleh dunia,